Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam tradisi Islam, kehidupan sehari-hari seringkali dilihat sebagai bagian dari tanda-tanda yang menggambarkan kehendak Allah. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah hubungan antara hewan-hewan yang masuk ke dalam rumah dan nasib atau keberuntungan yang mungkin akan datang. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 hewan yang dipercayai dalam Islam bisa membawa berita baik atau buruk ketika mereka muncul dalam rumah. Masing-masing dari mereka membawa pesan yang unik tentang keberuntungan dan perjalanan spiritual dalam pandangan Islam. Kucing, salah satu tanda keberuntungan jika masuk rumah menurut Islam, dan memiliki kedudukan yang istimewa dalam agama ini. Kita menemukan dasar ajaran ini dalam hadits yang berasal dari Abu Hurairah, yang tercatat dalam Sahih Bukhari, dan merupakan bukti betapa pentingnya perlakuan baik terhadap kucing dalam Islam. Dalam hadits tersebut, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengisahkan, ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing, dan tidak memberi makan. Ini menjadi pelajaran bagi umat Islam, untuk memperlakukan kucing dengan baik dan penuh kasih sayang. Tanda keberuntungan yang dihubungkan dengan kucing dalam Islam adalah ketika kucing liar masuk ke dalam rumah dan menatap Anda dalam beberapa waktu. Hal ini dipercayai sebagai pertanda bahwa dalam waktu dekat akan mendatangkan rezeki. Saat kucing tersebut menatap Anda, sebenarnya ia sedang melihat malaikat yang menaungi Anda. Dalam pandangan Islam, memberi makan kepada kucing adalah tindakan mulia yang bisa membawa berkah. Rasulullah juga pernah menyatakan bahwa memberi makan kepada hewan adalah perbuatan yang mendatangkan pahala. Oleh karena itu, jika Anda mendapati kucing masuk ke dalam rumah Anda, berilah mereka makanan dengan ikhlas dan kasih sayang. Dengan demikian, Anda tidak hanya memenuhi hak mereka sebagai makhluk ciptaan Allah, tetapi juga mengharapkan berkah darinya. Katak atau kodok adalah salah satu hewan yang memiliki makna mendalam dalam Islam. Kehadiran kodok dalam konteks tanda keberuntungan jika masuk rumah, mencerminkan sebuah cerita penting dalam sejarah Islam, yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan peristiwa pembakaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai api, jadilah engkau sejuk dan aman bagi Ibrahim." Dalam cerita ini, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor kodok atau katak yang hendak membantu dengan menyemburkan ludah ke arah bara api. Meskipun kodok tersebut tidak mampu memadamkan api, tindakan kecilnya itu merupakan bentuk aksi untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ini adalah salah satu momen di mana kodok memperoleh penghormatan dalam Islam, sehingga hewan ini dihargai dan dilarang untuk dibunuh. Kehadiran kodok dalam rumah dalam tradisi Islam diinterpretasikan sebagai tanda keberuntungan. Kodok adalah hewan yang dihargai karena tindakan baiknya, meskipun terkesan sederhana. Ketika sebuah kodok masuk ke dalam rumah Anda, ini dapat dianggap sebagai pertanda regenerasi atau permulaan baru dalam kehidupan Anda. Jadi, ketika Anda menemukan kodok masuk ke dalam rumah, luangkan waktu untuk merenungkan makna dalamnya, dan mungkin Anda akan melihatnya sebagai tanda keberuntungan dan berkah dari Allah. Capung, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadits sebagai tanda keberuntungan dalam Islam, memiliki makna yang mendalam dalam tradisi Islam. Islam mendorong umatnya untuk memperhatikan alam sebagai cara untuk bertafakur, atau memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Capung sebagai bagian dari alam, dapat menjadi ciri keberuntungan jika masuk rumah. Dalam ilmu pengetahuan alam, capung sering digunakan sebagai indikator kualitas air di sungai. Jika ada banyak capung yang hinggap, itu menandakan air di sumur dangkal. Dalam konteks ini, kehadiran capung dalam rumah dapat diinterpretasikan sebagai pertanda baik bahwa sumber air di sekitar Anda dalam kondisi baik dan bersih. Ini juga bisa diartikan sebagai simbol keberuntungan, karena memiliki akses ke air yang bersih adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Selain itu, kehadiran capung di rumah pada siang hari juga dapat dianggap sebagai pertanda positif. Islam memang melarang untuk meramal, tetapi ramalan berbasis ilmiah atau pengetahuan yang membawa manfaat bagi masyarakat sangat diperbolehkan. Capung yang masuk rumah pada siang hari bisa diinterpretasikan sebagai tanda bahwa musim hujan akan segera tiba. Capung juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan alam, dengan mengontrol perkembangan jentik-jentik nyamuk, yang juga merupakan indikator alami kebersihan sumber air di alam. Belalang memiliki makna penting dalam Islam, terutama dalam konteks tanda keberuntungan jika masuk rumah.
Al-Quran menggambarkan belalang dalam surah Al-Homar ayat 6 dan 7. Maka, berpalinglah Nabi Muhammad dari mereka. Pada hari ketika penyeru mengajak pada sesuatu yang tidak menyenangkan pada hari pembalasan, pandangan mereka tertunduk. Mereka keluar berhamburan dari kubur, seperti belalang yang berterbangan. Ayat ini memberikan gambaran tentang ketika manusia dihadapkan pada hari pembalasan, ketika pandangan mereka akan tertunduk dalam ketakutan. Gambaran ini menggambarkan bahwa mereka akan keluar dari kubur mereka seperti belalang yang berterbangan, tidak teratur dan penuh kebingungan. Dalam konteks tanda keberuntungan jika belalang masuk ke dalam rumah, hal ini bisa diinterpretasikan sebagai peringatan tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan kepatuhan terhadap ajarannya. Kehadiran belalang di rumah mungkin menjadi pengingat akan hari pembalasan yang akan datang, ketika manusia akan dihadapkan pada perhitungan amal mereka. Oleh karena itu, belalang yang masuk ke dalam rumah dapat menjadi tanda bagi kita untuk lebih mendalami iman dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran tentang akhirat. Jangkrik adalah hewan lain yang memiliki makna khusus dalam Islam dan dapat dihubungkan dengan tanda keberuntungan jika masuk ke dalam rumah. Meskipun tidak ada referensi langsung dalam Al-Quran atau hadits yang mengaitkan jangkrik dengan keberuntungan, namun dalam pemahaman Sufi, jangkrik bisa dianggap sebagai hewan yang menyerupai belalang. Seperti yang kita ketahui, belalang memiliki makna dalam Al-Quran sebagai perumpamaan kondisi pada hari kebangkitan. Sehingga kitab Hayat Al-Hayawan Al-Kubro menjelaskan bahwa jangkrik adalah hewan yang menyerupai belalang, disebut dengan sururul laili, dan bukanlah binatang yang boleh dibunuh dalam Islam. Dan kehadiran jangkrik dalam rumah merupakan pertanda kehadiran tamu. Dalam Islam, tamu dianggap sebagai pembawa berkah dan penghindar bala. Rasulullah pernah bersabda, "Setiap kali tamu keluar dari rumahmu, maka keluar pula segala bala, bahaya, dan segala binatang yang membahayakan dari rumahmu." Dengan demikian, tamu yang datang ke rumah kita dianggap sebagai tanda keberuntungan dan berkah. Ketika seorang jangkrik masuk ke dalam rumah Anda, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda kedatangan kawan lama atau sahabat yang datang untuk bersilaturahmi. Dalam Islam, silaturahmi sangat dianjurkan dan dianggap sebagai tindakan yang membawa keberkahan. Kedatangan tamu dapat membawa rezeki dan juga menghapus dosa-dosa penghuni rumah, sesuai dengan hadits yang disebutkan. Jadi, meskipun tidak ada dari langsung yang mengaitkan jangkrik dengan keberuntungan dalam Islam, tafsiran Sufi dan nilai-nilai Islam tentang tamu dan silaturahmi dapat menghubungkan kedatangan jangkrik ke dalam rumah sebagai tanda keberuntungan yang membawa rezeki dan berkah. Kemudian kelelawar adalah hewan yang memiliki makna tersendiri dalam Islam, meskipun tidak ada dalil khusus. Dalam Islam, dari sudut pandang Sufi, kelelawar bisa dilihat sebagai simbol dari pencarian ke dalam diri dan intuisi spiritual. Ini disebabkan oleh kebiasaan kelelawar yang hidup dalam gelap dan kemampuannya untuk melihat menggunakan sonar, bukan penglihatan fisik. Kemampuan ini dapat diartikan sebagai metafora untuk intuisi spiritual dan kemampuan untuk menemukan kebenaran di luar persepsi sensorik biasa. Kehadiran kelelawar dalam rumah dalam tradisi Islam dapat diinterpretasikan sebagai pengingat untuk lebih mendalami intuisi dan kebijaksanaan batin. Ketika kelelawar masuk ke dalam rumah Anda dan berputar searah jarum jam, ini dapat dianggap sebagai pertanda baik. Ini mungkin merupakan pesan bahwa Anda akan menerima berita baik atau bahkan mendapatkan peningkatan keuangan yang akan menambah ketebalan isi dompet Anda. Namun perlu diingat, jika kelelawar masuk dalam jumlah besar dan berperilaku aneh di dalam rumah, ini dapat dianggap sebagai pertanda buruk. Dalam hal ini, ada kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak diinginkan atau masalah akan muncul dalam hidup Anda. Kupu-kupu adalah hewan lain yang mencerminkan makna mendalam dalam Islam, meskipun juga tidak ada dalil spesifik yang mengaitkannya dengan tanda keberuntungan. Namun dalam simbolisme Sufi, kupu-kupu sering dianggap sebagai representasi jiwa dan transformasinya. Proses metamorfosis dari kepompong menjadi kupu-kupu dianggap sebagai metafora perjalanan spiritual manusia, dari keadaan rendah menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dalam Islam, perjalanan spiritual dan pertumbuhan pribadi sangat dihargai. Ketika sebuah kupu-kupu masuk ke dalam rumah Anda, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda transformasi atau pertumbuhan spiritual yang akan menghampiri penghuninya. Kupu-kupu juga sering dianggap sebagai simbol keindahan dan kebaikan, yang dapat membawa pesan positif kepada yang melihatnya. Namun, ada nuansa tambahan dalam tafsiran kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah tergantung pada waktu dan warnanya. Jika kupu-kupu tersebut masuk pada siang hari,
Ini bisa dianggap sebagai pertanda baik. Mungkin ada seseorang yang datang membawa kabar baik atau membawa rezeki untuk Anda. Sebaliknya, jika kupu-kupu masuk pada malam hari dan berwarna hitam, hal ini dapat dianggap sebagai pertanda yang kurang baik, dan mungkin ada masalah atau tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya, burung adalah salah satu makhluk Allah yang sering disebut dalam berbagai konteks dalam Islam. Salah satu referensi tentang burung dalam Al-Quran adalah kisah Hudhud dalam surah An-Naml, di mana burung ini membawa berita kepada Nabi Sulaiman tentang negeri Sheba. Ia berkata, "Sesungguhnya aku dapati sesuatu yang tidak kamu dapati, dan sesungguhnya aku datang dari Sheba dengan berita yang pasti." Burung Hudhud ini memainkan peran penting dalam membawa berita dan kabar kepada Nabi Sulaiman, yang menunjukkan bahwa bahkan makhluk yang dianggap kecil pun memiliki peran dalam skema keagamaan dan bisa membawa pesan dari Allah. Dalam konteks tanda keberuntungan jika masuk rumah, ketika rumah Anda dimasuki oleh burung gereja atau perkutut pada siang hari, itu sering dianggap sebagai tanda keberuntungan. Dipercayai bahwa dalam waktu dekat, akan membawa rezeki yang melimpah. Ini mungkin karena burung dianggap sebagai pembawa berita baik dalam Islam, seperti yang terjadi dalam kisah Hudhud yang membawa berita kepada Nabi Sulaiman. Namun perlu diingat, bahwa tafsiran tentang tanda keberuntungan ini mungkin berbeda-beda di berbagai budaya dan tradisi Islam. Lalat adalah makhluk kecil yang sering dianggap remeh, namun dalam Islam, bahkan lalat memiliki makna penting yang dapat dihubungkan dengan tanda keberuntungan jika masuk rumah. Dalam Al-Quran, terdapat sebuah perumpamaan yang mengingatkan manusia akan kezoliman Raja Namrud, yang mengklaim memiliki kekuasaan atas segala hal. Allah berfirman, "Wahai manusia, suatu perumpamaan telah dibuat. Maka simaklah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Mereka itu sama-sama lemah, baik yang menyembah maupun yang disembah." Ayat ini mengingatkan manusia akan keterbatasan kekuasaan manusia, dan betapa Allah adalah satu-satunya yang memiliki kontrol mutlak atas segala hal, bahkan makhluk sekecil lalat sekalipun. Ketika lalat putih masuk ke dalam rumah dalam tradisi Islam, dipercayai akan ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Hal ini dapat diartikan sebagai tanda keberuntungan, atau tanda dari Allah yang mengingatkan manusia akan kekuasaannya yang maha besar. Namun, penting untuk tetap menjaga kebersihan rumah Anda, karena lalat juga seringkali dikaitkan dengan kondisi yang tidak higienis. Terakhir adalah lebah dan tawon, hewan-hewan yang memiliki makna khusus dalam Islam dan terkait dengan tanda keberuntungan jika masuk rumah. Dalam Al-Quran, Allah bahkan memberikan nama surat yang disebut An-Nahl, yang berarti lebah, menunjukkan pentingnya lebah dalam agama Islam. Dalam surah An-Nahl ayat 68 disebutkan, "Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di perbukitan, di pohon-pohon kayu, dan apa yang mereka dirikan." Lebah diberikan sebagai contoh tanda kebijaksanaan dan kebaikan Allah. Madu yang dihasilkan oleh lebah adalah bukti dari anugerahnya kepada manusia. Madu memiliki banyak manfaat kesehatan dan nutrisi, dan Allah menciptakan lebah dengan cara yang ajaib, sehingga mereka dapat menghasilkan madu yang bermanfaat ini. Sementara itu, tawon adalah saudara terdekat lebah. Meskipun tawon tidak menghasilkan madu seperti lebah, mereka memiliki peran penting dalam ekosistem. Tawon memburu hama serangga yang dapat merusak tanaman, sehingga mereka membantu menjaga keseimbangan alam. Kedatangan lebah atau tawon ke dalam rumah dapat diartikan sebagai tanda keberuntungan dan berkah dari Allah. Ini mungkin merupakan pengingat tentang kebaikan dan kebijaksanaan Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Kehadiran lebah atau tawon juga dapat dianggap sebagai pengingat untuk menghargai alam dan mencintai makhluk-makhluk Allah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menghormati alam dan makhluk-makhluknya. Lebah dan tawon adalah contoh bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan memberikan manfaat kepada manusia. Oleh karena itu, ketika Anda menemui lebah atau tawon masuk ke dalam rumah, Anda dapat melihatnya sebagai tanda keberuntungan yang mengingatkan kita akan kebijaksanaan dan kebaikan Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.